Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia, ya. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang lambang unsur dan persamaan reaksi. Adapun kompetensi dasarnya untuk keterampilannya menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Sedangkan untuk keterampilannya mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan kita bahas itu ada 3 ya. Yang pertama lambang unsur, yang kedua rumus kimia, yang ketiga persamaan reaksi. Ini akan dibagi ke dalam 2 sesi supaya tidak terlalu panjang ya. Yang pertama kita akan bahas dulu lambang unsur dan rumus kimia. Kemudian nanti sesi kedua adalah tentang persamaan reaksi. Nah, yang pertama lambang unsur dalam tabel periodik itu sudah terdaftar semuanya ya. Jadi semua unsur sudah ditemukan. Ini di tabel periodik dituliskan lambangnya, kemudian ada namanya ya dengan lengkap, nomor dan sifat-sifatnya. Nah, lambang unsur ini ya dikemukakan oleh Berzelius, terdiri dari golongan 1A itu misalnya hidrogen, lambangnya H ya. Kemudian litium lambangnya Li dan selanjutnya. Jadi ada yang golongan utama. Golongan utama itu terdiri dari golongan 1A, 2A ya. Kemudian lanjut lagi ke 3A. Ini ya boron, aluminium dan selanjutnya golongan 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Sedangkan yang tengah-tengah ini adalah golongan transisi ya dari Sc atau skandium ke bawah sampai Zn ya, sampai CnRf gitu ya. Nah, kemudian yang bawah ini golongan transisi dalam, ada terdiri dari lantanida dan aktinida. Nah, tugas kalian adalah menghafalkan golongan A saja dulu, golongan utama. Misalnya, ini mudah sekali menghafalnya pakai jembatan mnemonik ya. Misalnya golongan 1A. Ini golongan hidrogen, namanya hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Boleh dihafal, misalnya pakai kalimat sederhana, Haji, Lina, naik kuda, Robin Hood, CS, Franky. Ya. Kemudian golongan 2A silahkan hafalkan sendiri ya, berilium, magnesium, dan selanjutnya sampai radium. Kemudian golongan 3A misalnya boron, aluminium, gallium, indium, thallium, untrium ya. Bialma, gaduh, incu, tilu, usep, upin, tesi misalnya. Kemudian yang lainnya silahkan hafalkan sendiri ya sampai golongan 8A. Nah, itu jadi semuanya sudah terdaftar ya unsur-unsur. Kita lihat lagi ini lambang unsur atau lambang atom, contoh yang Ibu ambil dari tabel tadi ya. Misalnya karbon. Karbon itu huruf awalnya kan C ya. Jadi pakai lambang C saja. Ini kalau 1 huruf. Kalau 2 huruf, contoh lain kalsium. Ini diambil huruf depannya C ya. Huruf berikutnya A. Jadi lambangnya Ca. Kemudian klorin. Diambil huruf depannya C, huruf berikutnya L. Jadi C besar, L kecil. Kemudian tembaga, kuprum. Huruf depannya C, huruf berikutnya U. Ya, U kecil. Jadi lambangnya Cu. Kalau kalium, lambangnya pakai 1 huruf saja, huruf depan. Jadi K besar. Kemudian perak, argentum. Jadi huruf depannya A, huruf berikutnya G. Jadi A besar, G kecil. Ada yang 3 huruf. Contohnya untrium atau UUT. Huruf depannya huruf besar, 2 huruf berikutnya huruf kecil.
Nah, sekarang rumus kimia. Rumus kimia zat menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom dalam zat itu. Angka yang menyatakan jumlah atom satu unsur dalam rumus kimia disebut angka indeks. Angka indeks ditulis di belakang agak ke bawah dari lambang unsur tersebut atau disebut juga subskrip, ya. Contoh, senyawa asam karbonat, rumusnya itu H2CO4. Jadi ada indeks H2, kemudian C1. Jadi indeks 1 tidak ditulis, ya, tidak C1, C saja. Kemudian ada O. O indeksnya 3, ya. Kita lihat. Jadi hidrogen karena indeksnya 2, maka jumlah atom hidrogen ada 2. Kalau karbon tidak ditulis berarti 1, ya. Sedangkan oksigen indeksnya ada 3, berarti atom C ada, atom O ada 3. Berikutnya senyawa aluminium fosfat atau Al2SO4 3 kali, ya. Aluminium indeksnya 2, berarti atom aluminium ada 2. Sedangkan S itu ada di dalam kurung 1, di luar kurung 3, maka jumlah atom S 1 kali 3 sama dengan 3. Sekarang atom O. Atom O indeksnya di dalam kurung 4, di luar kurung 3. Berarti jumlah atom O 4 kali 3. Jadi sama dengan 12. Ya. Jadi di dalam senyawa aluminium fosfat mengandung aluminiumnya 2, atom S-nya 3, atom oksigennya 12. Nah, sekarang rumus yang lain. Ini untuk unsur-unsur, ya. Misalnya gas helium. Kalau gas helium di alam itu dalam keadaan bebas karena tidak mudah bereaksi, maka rumusnya cukup dengan lambang atomnya saja He. Sedangkan untuk gas oksigen itu berupa molekul terdiri dari 2 atom oksigen, maka rumus dari gas oksigen adalah O2. Kemudian logam besi. Logam besi itu lambangnya Fe, ya. Jadi seperti lambang atomnya saja rumusnya itu, karena meskipun atom-atom besi terikat satu dengan lainnya tetapi tidak saling mengelompok membentuk molekul. Kemudian contoh lain, air. Kalau air membentuk molekul karena terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen, sehingga rumusnya H2O. Nah, sekarang rumus molekul dengan rumus empiris. Kalau rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Kalau rumus empiris atau disingkat Re menyatakan rumus kimia yang lebih sederhana dari rumus molekul yang menyatakan perbandingan atom-atom dalam rumus molekul. Nah, ini contoh-contohnya perbedaan antara rumus empiris dengan rumus molekul, ya. Jadi rumus empiris atau rumus molekul disingkat Rm, kalau rumus empiris disingkat Re. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali N. Kemudian Mr dari rumus molekul sama dengan Mr dari rumus empiris kali N. Mr itu singkatan dari massa molekul relatif. Ini nanti akan dibahas pada bab perhitungan kimia, ya. Kemudian N-nya adalah bilangan bulat. Kita lihat contohnya. Air. Air itu rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya juga H2O, karena ini di dalam air itu ada 2 atom H dan 1 atom O. Jadi perbandingannya sudah 2:1, tidak bisa diperkecil lagi. Oleh karena itu rumus empiris sama dengan rumus molekul. Begitu juga dengan metana, CH4.
Jadi C-nya 1, H-nya 4 atau 1 dibanding 4. Jadi rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Beda dengan glukosa. Kalau glukosa C6H12O6 itu masih bisa diperkecil lagi. Semuanya dibagi 6. 6 bagi 6 1. 12 bagi 6 2. Ada lagi ini O 6 bagi 6 1. Jadi perbandingan C banding H banding O-nya 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya CH2O. Berikutnya C4H10 butana. Ya, butana C4H10 itu bisa dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga perbandingannya 2 banding 5. Ya, jadi rumus empirisnya C2H5. Kemudian bensena. Bensena adalah C6H6 rumus molekulnya. Jadi kalau diperkecil semuanya dibagi 6 sehingga C6H6 perbandingannya ya 1 banding 1. Jadi rumus empirisnya CH. Itu saja ya pembahasan dari Ibu. Nanti kalian coba kerjakan LKS-nya atau LKPD ya, sekarang istilahnya lembar kerja peserta didik ya. Nah, kalian kerjakan sampai halaman 4 saja dulu, yaitu tentang lambang unsur ya. Jangan lupa tulis hari, tanggal, nama kelas ya. Lambang unsur ini penulisan lambang unsur oleh Berzelius bisa dibaca sekilas ya. Jangan lupa baca juga bukunya ya, karena sudah dibagikan. Nah, ini lambang unsur. Kemudian tugas kalian yang pertama hafalkan lambang unsur yang golongan utama dulu ya, 1A sampai 2A. Tadi sudah ditunjukkan ya. Ini golongan utama 1A, 2A, ya, 3A sampai 8A gitu ya. Tadi sudah Ibu contohkan. Misalnya yang golongan 1A ini sudah dicontohkan, nama unsurnya ditulis semuanya, lambang unsur, dan ini cara menghafalnya pakai jembatan mnemonik ya. Tadi sudah disebutkan. Kemudian golongan 2A silahkan ya isi tabelnya seperti contoh nomor 1. Golongan 3A Ibu juga tadi sudah contohkan ya. Golongan 3A terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, thallium, untrium atau B, Al, Ga dan selanjutnya, sehingga dikasih nama ya atau dihafalkan ya, Bi Alma Gaduh Incu Tilu Upin Usep Tesi misalnya, biar mudah menghafalnya ya. Kerjakan sampai golongan 8A ya. Boleh kalian bekerja sama, yang penting tabel ini penuh ya. Kemudian rumus kimia, jadi yang tugas kedua lengkapi tabel di bawah ini tentang rumus kimia dari unsur dan senyawa. Ini unsur ya, ada unsur monoatom ya, terdiri dari satu atom, misalnya logam Na, logam Fe, atom hidrogen, atom helium ya, dan selanjutnya. Kemudian ada unsur di atom, terdiri dari 2 atom ya, N2, H2, O2, Cl2, Br2, F2, I2. Silahkan tulis namanya seperti ini. N2 berarti gas nitrogen. Kalian boleh hafalkan juga yang ini ya. N2, H2, O2, Cl2, Br2, F2, I2. Nah, orang Cileunyi bareuki pepes ikan, atau nah orang Cililin bareuki pepes ikan ya. Kemudian unsur poliatom ada P4, O3, S8, cari namanya juga ya. Kemudian senyawa, ada rumus molekul dan rumus empiris. Ini dibaca ya sedikit. Kemudian lengkapi ini tabelnya. Tadi air, rumus molekulnya H2O,
rumus empirisnya apa sehingga N-nya berapa ya. Isi lengkapi tabelnya. Kemudian nanti sesi kedua Ibu akan bahas tentang persamaan reaksi. Jadi kalian sebelum membahas persamaan reaksi boleh kalian mengisi sampai halaman 4 dulu, sampai tugas ketiga ya. Itu saja penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian jangan lupa LKS-nya isi sampai halaman 4. Jadi biar pekerjaan kalian tidak menumpuk ya. Sekian saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.